Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala anbiya wal mursalin. Amin. Ustaz yang kami hormati, yang ibu-ibu yang kami sayangi, bapak-bapak yang juga kami sayangi, adik-adik yang kami sayangi. Alhamdulillah wa syukurillah, walaupun sedikit kita telah menerima uraian daripada tafsir Al-Quranul Karim dari Al-Ustaz, semoga bermanfaat atas kita sekalian. Saya alhamdulillah bersyukur setelah sholat maghrib di Istiqomah ini satu rumah orang beriman, orang munafik dan orang iman, munafik dan orang. Nah, kita ngaji dengan karum Bapak Bambang supaya kita tidak jadi orang munafik atau orang kafir. Banyak di zaman Rasulullah, lihat Rasulullah saja banyak jadi orang, banyak menjadi orang-orang munafik, apalagi orang kafir. Maka oleh karena itu yang kami harapkan kita semuanya jadilah orang-orang benar-benar beriman. Ini orang iman ini piye sini ya rajin kepada musyawarah atau sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia dan bahagia saja. Kemudian orang sahabat sebagai kita semuanya sudah pandai, tapi lain baik buat kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi masih ada kesempatan. Mohon pendapat Bapak terkait dengan penurunan Adam ke bumi. Nah, di dalam penurunan Nabi Adam ke bumi, di dalam di sini kan dijelaskan ya, pada umumnya orang memahami bahwa Nabi Adam itu diawali dengan firman Allah bahwa Allah itu akan menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Jadi nanti intinya dia akan di bumi. Kemudian saat itu Adam di surga. Nah, karena yang niat utama itu untuk di bumi, maka kesannya Nabi Adam ke bumi itu di skenario dulu dengan melakukan kesalahan itu, akhirnya diturunkan di bumi. Apabila Nabi Adam tidak melakukan kesalahan, mungkin di surga. Nah, berarti kan tidak di bumi. Nah, ada pakar yang menyatakan begini, bahwa sebenarnya kejadian itu Adam itu sudah ada di bumi. Jadi ada di sebuah semacam kerajaan atau tempat yang indah, fasilitas surga, tapi sudah di bumi. Jadi ketika Adam melakukan kesalahan, Adam itu ditempatkan di bumi yang rendah, diturunkan di bumi yang rendah, terus kemudian akhirnya ditemukan. Jadi itu sudah benar-benar memang sudah di bumi, karena yang namanya jannah itu bisa bermakna kebun. Jadi surganya yang ditempati Adam itu bukan surga yang akan datang itu, karena itu surga dunia, surga bumi gitu. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang pendapat ini? Ya, pendapat ini bahwa surga yang ditempati Adam saat itu sebenarnya sudah di bumi, karena memang niatnya Allah itu akan menurunkan Adam di bumi. Jadi tanpa skenario harus makan buah dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran kepada Allah untuk semua yang telah menyampaikan beberapa hal tentang surat Al-Baqarah. Dalam hal ini mengenai Nabi Adam itu memang
manusia. Jadi kalau menurut kami manusia itu tidak lepas dari salah dan khilaf. Al-insanu mahalul khotok manusia. Untuk itu kita harus segera menyegerakan mohon ampunan, karena manusia itu dinas dari insan itu tidak lepas dari salah khilaf. Makanya segera mohon ampunan. Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Itu saja mencontohkan kita sehari minimal 70-100 kali itu istighfar dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita kan hanya di lisan, tidak sampai di hati. Padahal namanya istighfar itu mohon ampunan, tobat karo bayang dosaku mau saka moto ya Allah, astagfirullahaladzim, ampunilah aku. Misalnya, dosaku saka lisan ya Allah, ambil kok mau kok cerewet, astagfirullahaladzim ngono ngapura. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi kita yang dicontohkan seperti itu. Oh, insan manusia diciptakan dari tanah, dari sari pati tanah berupa air mani dititipkan rahim yang kokoh ya. Maka akhirnya manusia sampai turun temurun ini. Jadi ininya kita diingatkan oleh Allah supaya segera mohon ampunan ya, karena dengan mengamalkan bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi kalau kamu segera mohon ampunan pada Tuhanmu menuju surga. Surga itu disediakan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ini jadi intinya menurut kami seperti itu. Mungkin nanti bisa dijabarkan oleh Ustaz Bambang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya untuk ayat 31 ini Pak. Malaikat itu tidak mengenal nama-nama benda, berarti tidak mengenal bahasa selain bahasa Quran. Nah terus untuk kita berdoa pada Allah, itu kan kadang-kala kita tidak bisa mengucapkan atau hafal dengan bahasa Al-Quran. Ini kalau untuk berdoa untuk bahasa kita itu, terus gimana ya Ustaz menurut pandangannya ini Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya remaja ya. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ustaz Bambang semoga menyampaikan masalah pada pagi hari ini, Prof. Pertanyaan saya singkat saja, Prof. Saya bertanya kenapa iblis yang tidak mau sujud ke manusia menjadi dosa besar, Prof. Sedangkan dia tetap tauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu semata-mata karena iblis ini tidak patuh ke perintah Allah Subhanahu wa taala? Sekian, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Prof Bambang ya. Mengenai tadi Pak Bambang kan menyebut bahwa apabila Palestina hancur maka akan ada rekaman. Tadi yang disebut ya Pak Bambang. Nah, itu tafsirnya dari mana ya Pak? Tafsir sama hadisnya tuh dari mana Pak? Ya penasaran. Coba mau orang jelas nih Pak. Tadi Pak, kan tadi Prof Bambang menyebutkan bahwa apabila Palestina hancur akan terjadi kiamat. Nah, itu hadisnya atau tafsirnya dari mana ya Pak? Apa ini? Dasarnya dalil Dalil apa? dalil Palestina hancur. Oh, dari mana? Iya. Oh, dari ya. Terjadi kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum Palestina hancur warahmatullahi wabarakatuh. terjadi kiamat. Ibu dulu ya Jan ya. Jadi tadi masalah Gaza ya. Gaza ya. Gaza hubungannya dengan kiamat. Oh, oke. Oke. Yang dari Bu Ida dulu, karena Bu Ida ini pelatih senam. Biasanya habis tanya jawab pulang, belum bisa juga pulang. Ya. Bu Guru mau latihan senam.
Nanti hari ini senam rohani, nanti senam jasmani gitu ya. Jadi memang banyak pertanyaan, mungkin Pak Yai Tukiman bisa bantu ya, atau yang lain ya. Adam itu diciptakan kemudian dilarang untuk mendekati pohon kuldi, kata iblis itu adalah skenario Allah ya. Dalam tafsir yang saya baca bahwa pohon yang disebut kuldi oleh iblis atau yakum menurut Allah itu adalah pohon yang tumbuh dari dasar jurang neraka yang menjulang ke surga ya, ke surga. Apakah kalau begitu surga dan neraka itu dekat tetangga ya, itu Allah asal ya. Tapi yang jelas bisa jadi Allah memang menguji Adam dan Hawa ini kira-kira mampu nggak menahan gejolak setelah berdua ya. Dikatakan wa kunaya Adam muskun anta wa zaujuka jannatan ya wa kulanha merotan hasil cuma wala tafasihi sajalta. Jadi engkau boleh masuk surga berdua sebagai suami istri ya, dan apapun kau nikmati semuanya, tapi jangan dekati pohon itu ya, pohon kuldi untuk itu tadi. Nah, barangkali ini satu ujian bagi Adam dan Hawa, mampu nggak menahan gejolak sebagai pengantin baru gitu ya. Pengantin baru itu mampu nggak Ibu Hawa yang begitu cantiknya ya, yang lemah gemulai yang cantiknya itu, dan Adam juga manusia yang penuh dengan birahi manusia, sehingga tergoda ketika iblis mengatakan bahwa engkau tuh dihalangi untuk menjadi penghuni surga selamanya, maka engkau nggak boleh makan itu, gitu kan? Nah itu tergelincir oleh omongan si iblis itu ya, sehingga mau tidak mau itu dosa besar. Akhirnya diturunkan ke bumi. Ada beberapa tafsir yang saya baca, tapi tidak ada satupun yang mengatakan bahwa bumi itu ada di surga. Surga bumi itu nggak ada. Ya surga yang sudah ceritakan, surga neraka sudah ada. Sampai di zaman azali itu selain Allah ciptakan bumi, gunung dan isinya, langit itu juga ciptakan juga yang namanya surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Nah, itu apakah betul itu sekiranya Allah bersalah? Karena tidak ada satu mufasir pun yang menyimpulkan begitu, Bu. Tidak ada satu mufasir pun yang menyimpulkan bahwa itu sekiranya Allah itu tidak ada. Saya sudah baca Tabrani, baca tafsir, baca jalan lain, kok nggak ada yang mengatakan bahwa itu sekiranya Allah. Ya mungkin Pak Tonti bisa menanggapi itu ya. Itu yang saya baca ya. Jadi memang ada pertanyaan yang menggelitik. Jika Adam tidak salah dan Hawa tidak salah, berarti bumi ini nggak ada isinya, kosong, ya. Bumi kosong, nggak ada manusia, karena Adam dan Hawa lahir di surga. Allah yang jawab juga itu ya, Allah jawab. Yang jelas dibuka dari wa'id qala rabbul malaikati ini ja'illu fil ardi khalifah. Itu adalah satu perintah Allah bahwa Allah akan menjadikan manusia bagi khalifatul ardi, itu jelas ayatnya, nasnya jelas bahwa di bumi itu akan ada makhluk yang akan menjadi khalifah. Apakah di luar Adam dan Hawa ada manusia lain akan menjadi khalifah? Kalau tidak ada, ya Adam dan Hawa saja gitu ya. Barangkali pertanyaan itu nggak ada salahnya. Kalau itu sekedar Allah ya, nggak ada salahnya. Karena memang nggak ada tafsir mengatakan itu sekedar Allah. Tapi bagi orang awam kita seolah itu sekedar Allah gitu. Sehingga turunkan bumi menjadi khalifah itu. Jadi kalau nggak dosa gimana? Berarti nggak turun bumi. Mungkin Allah turun juga di bumi juga. Keturunan Adam dan Hawa. Itu ada. Saya nggak boleh tafsir itu ya. Nanti mungkin Pak itu bisa nambahkan. Ya Bu ya gitu ya. Siap penuh kelemahan, salah, yaitu bu saya betul. Maka kita banyak melakukan tobat dan juga sholat. Mereka tidak tahu nama-nama Quran ya Bu Mutia tadi itu, nama-nama bahasa.
Bahasa Quran ini bahasa Arab itu kan karena Nabi Muhammad nabinya. Kalau yang dipilih Allah mungkin bukan Nabi Muhammad yang dari Arab, mungkin bahasa Quran bukan bahasa Arab. Ya, seperti Taurat itu kan bukan bahasa Arab. Apa itu? Ibrani, kemudian apa? Kitab Zabur juga bukan bahasa Arab. Injil juga bukan bahasa Arab. Ya, karena lebih dekat pada bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel, karena memang 3 kitab pendahulu itu adalah untuk Bani Israel, bukan untuk orang manusia semuanya ya. Kita saja sekarang dengan bahasa Arab pilihan Allah, Muhammad pilihan Allah, dan maaf ini juga bukan bahasa surga. Karena yang katakan ada hadis yang cintailah bahasa Arab karena Arab itu bahasa Nabi Muhammad, bahasa Quran dan bahasa surga. Enggak, itu enggak ada hadis yang seperti itu. Semua bahasa Allah bisa menerjemahkan, kita bisa paham semuanya. Ya, itu pernah saya tulis di Tadabur ya. Karena itu kemudian tadi remaja iblis tidak sujud tetap bertauhid. Ciri-ciri bertauhid itu apa? Ciri bertauhid itu adalah dia sholat, dia istighfar, dia bersyahadat. Iblis nggak mau. Ya, artinya apa? Orang mengakui, sekarang banyak orang non-Islam mengakui Allah Isa tahu, semua kok, gitu. Tapi dia nggak melakukan sholat, sama saja dia tidak bisa patuh pada Allah, ya, ingkar pada Allah. Aku percaya Tuhan satu. Orang Islam juga banyak nggak orang Islam begitu. Aku percaya Tuhan satu, tapi nggak pernah sholat. Itu namanya nggak bertauhid, ya, paham ya? Bertauhid itu berarti tidak hanya bilisani, tapi bil qalbu dan bil hal. Tiga-tiganya harus dilakukan, diucapkan, dilaksanakan sepenuh hati. Itu namanya bertauhid. Ngaku tauhid tapi tidak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat seperti ini, percuma. Ya. Itu ya remaja ya. Kemudian gasa tanda kiamat, ya betul di Quran di surah Asy katakan, ya. Gimana bunyinya? Saya lupa di Al-Isra 23 itu ya. Ziyatan marhamal khalahu innahu kana rasulullah. Wa qadaina ila bani Israil la tufsiduna fil ardi marrataini. Nah, itu dasarnya surat Isra, nanti baca 2 dan 3 ya. Nah, bagi Bani Israel itu merusak bumi 2 kali. Dan ketika yang kedua, hari ini sudah kedua, yang pertama zaman Nabi Musa dan sekarang zaman kita ini merusak, itu salah satu tanda kiamat. Ya, ketika nanti Gaza pada sudah hancur lebur, maka Allah tumbuhkan Palestina itu pemuda yang kuat, senjata yang kuat, keuangan yang kuat, dan akan mencari semua orang Palestina dibalas, ya. Itu dalam Isra 2 dan 3. Bagi balasan Allah. Sehingga batu tempat sembunyi orang Israel, pohon, itu batu sama pohon bisa bicara. Ya, berasa terangkan di sini ya, bisa bicara. Ini bunuhlah nih Bani Israel di belakang saya ini. Ya, itu ada tafsirnya ya, panjang ya. Paham ya? Remaja ya. Jadi Gaza sebagai tanda kiamat betul. Ya, nanti dibaca juga Al-Anbiya ayat 1 ya, bahwa penghisapan itu semakin dekat. Ya. Kiamat semakin dekat. Jadi sekarang sesi kedua, Pak, salah dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali ada anak muda yang perlu diprioritaskan adalah pertanyaan dari anak-anak muda karena dia masa depan. Ya. Dan ibu-ibu dia adalah guru di dalam rumah tangga. Ya. Yang tua-tua ini yang laki-laki kalau telah waktunya saja. Ya. Itu bagus sekali kalau ada anak muda yang mau bertanya. Menunggu. Ya. Itu. Yang berikutnya adalah saya hanya ada 34 ini yang saya tanyakan ininya seperti ini. Wa idqulna lil malaikati Justru ya dalam Inggris apa wasabah? wa idqulna, dan ketika kami katakan kepada malaikat bersujudlah kepada Adam. Ayat ini menegaskan yang pertama adalah perintah itu kepada malaikat. Pertanyaannya apakah itu termasuk malaikat? Yang kedua, ada argumentasi bahwa iblis itu benar.
argumentasi ini sangat benar, ada argumentasi seperti itu. Mengapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Karena iblis berkeyakinan hanya bersujud kepada Allah yang menciptakan manusia. Sedangkan Adam adalah ciptaan Allah, maka iblis tidak bersujud. Adam ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Kenapa? Kita tahu, mungkin semua orang Islam yang mau belajar nih, bahwa penciptaan Adam itu tidak disenangi, tidak disetujui oleh iblis. Juga di sana tidak disetujui oleh iblis. Dari penciptaannya, walaupun belum dimasukkan roh ke tubuhnya, itu iblis itu sudah mau menghancurkan, merusak itu namanya Adam. Yang itu panjang ceritanya dari Al-Quran maupun kitab yang pernah kita baca, gitu kan. Intisarinya sebenarnya bahwa iblis tidak suka kepada Adam bukan hanya jasadnya saja, tapi keturunannya, yaitu kita. Kita ini adalah makhluk manusia ini yang dibenci oleh iblis, karena kakek kita yang namanya Adam itu adalah makhluk yang dibenci iblis. Artinya iblis tidak suka dengan syariat Allah, tidak suka dengan perintah Allah, aturan Allah. Itu inti syariat. Jadi kalau manusia sekarang ini tergolong dua menurut Quran, ada kelompok Allah, ada kelompok syaitan, itu memang sah-sah aja. Buktinya kita bisa buktikan, kita faktanya memang ada manusia yang kalau kita bicara tentang syariat, walaupun dia orang Islam, dia udah yakin takut dengan hukum sendiri. Kalau kita bicara khilafah, waduh katanya boro-boro dan seterusnya. Padahal Quran sudah menceritakan itu sebenarnya kalau dia tahu. Termasuk yang sering kita baca surah An-Nas bapaknya. Min syarril qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Artinya setan itu sebenarnya berada dalam tubuh kita nih, bersarang di dada dan di otak kita. Dan manusia itu tergolong dua, tahu nggak? Di ujung ayat itu dari golongan jin dan manusia. Setan itu tergolong dua, dari jin yang nggak kelihatan, dari yang kelihatan itu manusia. Jadi manusia ini sebenarnya banyak, setan wujudnya manusia, kan itu intinya. Pertanyaannya, berarti nggak ada golongan yang tiga, belang-belang. Belang-belang artinya hitam nggak, putih nggak. Jadi manusia itu sebenarnya udah vulgar aja kita. Ini zaman canggih. Kalau nggak beriman, kafir atau munafik atau musyrik. Nggak ada setengah-setengah. Kalau munafik memang ada, dan itulah manusia yang paling buruk itu nanti di akhirat. Munafik dia, mulutnya Islam, sholatnya oke dan seterusnya, tapi hatinya menolak syariat, itu kan munafik itu. Pasti itu. Walaupun dia sujud setiap hari, baca Quran mungkin ya terserah. Tapi itu Quran kok menurut yang saya baca, yang saya tahu, dua golongan manusia tidak bisa. Apa yang dikatakan Amir Rais, maka orang ribut, orang Islam sendiri, bukan orang kafir. Ada golongan Allah, ada golongan setan. Amir Rais ngomong orang Islam yang ribut, ini fakta saja. Kok keberatan? Yang Quran ada kan gitu. Astagfirullah. Jadi pertanyaan Ustaz, apakah ada kelompok selain Allah dan setan ini? Itu pertanyaan inti Sari Dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Yatiman dulu ini, masalah tafsir 34 tadi ya, masalah perintah sujud wa idqulna lil malaikati sujudu, itu jamak, berarti yang ada di surga itu ketika Adam diciptakan ya, itu tafsirnya bahwa hai malaikat Jibril, ambilkan tanah di bumi ya, untuk bumi di tanah di bumi, kemudian ciptakanlah makhluk, kemudian Allah dengan tangan Allah sendiri manusia itu dibentuk tanahnya dan tiupkan ruh, jadilah manusia Adam dan bisa bicara ya, itu caranya. Kemudian di situ di surga itu ada serangkaian malaikat termasuk Jibril dan banyak malaikat dalam tafsir yang saya baca, dan iblis, banyak iblis sebagai penguasa bumi itu dipanggil. Nah, kemudian ini jamak kalimat ini, wa idqulna lil malaikati sujudu, itu jamak, sehingga yang sujud itu tidak hanya malaikat tapi juga semua yang menerangkan di situ sebelum Adam tercipta, tapi semua malaikat dan iblis yang makhluk yang taat juga masih di surga, penghuni surga. Artinya apa? Setelah itu ternyata yang patuh sejatinya itu hanya malaikat yang
iblis tidak patuh. Karena di awal dengan wa'id qala balik maka kita ja'ilu fil ardi, berarti Allah akan menciptakan khalifatu fi ardi, kayak di bumi itu berarti iblis sudah merasa iri. Waduh, berarti aku akan diusir nih dari bumi ini sebagai pengelola bumi karena ada khalifah baru. Nah, itu kan. Jadi kalau kita panjang ceritanya dalam riwayat yang lain, gimana apa yang katakan mereka kau atas nama Hama Yusul Wasulima itu betul. Tiap hari itu bunuh-bunuhan berdarah-darah di iblis itu ya, sehingga mereka tuh khawatir kalau nanti baru ternyata sama seperti itu. Dan terbukti juga manusia bunuh-bunuhan berdarah-darah. Jadi ibu ya, ini perintahnya jamak untuk yang ada di surga itu Pak Budiman ya. Kemudian iblis tidak mau, kemudian dia akhirnya berusaha menggelincirkan Adam dan Hawa ini ya. Dan tergelincir juga akhirnya kan, tergelincir juga. Tapi Allah menjamin bahwa siapa yang taat dan patuh ya setelah engkau turun dari bumi, jangan khawatir kata Allah ya. Intinya ada kan. Itulah kamu sebagian kamu akan jadi musuh bagi yang lain. Manusia itu musuh-musuh. Jangan kalau pilpres kan musuh-musuhan, betul nggak? Ini musim polpres kan musuh-musuhan. Masya Allah. Ngapain pilpres musuh-musuhan? Ini kan bukti musuh-musuhan. Ada yang mati berapa kali mati itu? Tembak-tembakan, acara-acara kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 3 bunuh-bunuhan macam-macam. Ini kan betul kan? Satu yang bermusuh-musuhan, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Nah, kalau kita berbuat rahmat Allah turun, kita akan senang. Nah, akan susah. Jadi itu sama menurut saya bahwa iblis pun mendengar perintah itu dan harus patuh, namun iblis tidak patuh. Ya, arah diri. Ya, jadi itu mungkin yang perlu sampaikan. Dan tadi jadi saya Allah tentang beberapa malaikat ajaran-ajaran dari Tuhan yang tema dalam tafsir mengatakan dengan kata untuk bertaubat ya. Artinya Pak Toyib bahwa memang manusia itu menjadi musuh nyata bagi iblis ya. Itu kan. Ya kul bisi kawah, bisi kawah itu berarti musuh yang nyata. Manusia ada iblis misalnya. Maka iblis tidak suka kalau taat, ya. Tapi manusia sekarang ini banyak macam-macam ya, berbagai macam. Ada yang musyrikin, ada yang munafikun, ada yang kafirun kan? Walau kafir musyrikun, walau kafir munafikun, walau kafir kafir itu kan selalu kita demukan kalau pas kita takbir itu kan, ya. Kita bertakbir Allah Akbar, tapi orang-orang kafir itu tidak suka, orang musyrik tidak suka, dan orang munafik tidak suka. Yang tadi saya coba katakan, ngaku Islam tapi dengar azan nggak mau, tidak baca Quran nggak mau, ya ada juga nggak mau. Banyak nggak? Banyak sekali. Saya punya teman banyak sekali gitu ya. Waduh, susah gitu. Jangan kok maaf. Saya buka rahasia keluarga. Adalah satu kakak saya itu sampai asal tuh nggak pernah membaca Quran. Kalau saya ceramah keluarga itu dia pergi merokok malah keluar. Kakak kandung saya Pak. Ya. Masya Allah. Ya. Nah ini gimana? Pasti terseksa. Ya. Terseksa. Ini peristiwa empirik. Saya sebagai orang yang ilmu yang baca itu ya. Ketika kakak kandung saya meninggal, ya ini bicara empirik ya. Kemudian saya sedih karena sampai meninggal kakak saya itu tidak suka Quran, tidak suka ngaji macam. Ya sholat, tapi kurang. Maka ketika banyak anak satu yang paling beriman taat beribadah itu satu hari ketemu saya. Begitu siang di kubur, malamnya dia mimpi, paginya telepon saya, Om, aku kok semalam di mimpi bapak. Bapak kenapa?
bapak itu dikerangkeng dan dibakar. Nah itu bapakmu soalnya nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat yang baik. Yakin pak saya nggak dusta pak. Kakak saya ya. Satu. Jadi berarti betul kan orang yang nggak sholat, nggak paham Quran pasti disiksa. Ya, di alam kubur sudah disiksa. Anaknya yang paling soleh taat diibeni. Ya saya bilang, no, kamu sekarang sholat, mintakan ampunan pada Allah. Setelah itu malam-malam itu sampai sekarang nggak mimpi lagi gitu. Semoga diampuni karena doa anak soleh itu kan doa yang terima. Ya, oke, barangkali itu karena waktunya sudah siang, kita akhiri sampai di sini. Mari sama-sama dari saya terima kasih. Kita ketemu Sabtu depan lagi. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.